Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan mempelajari tentang gerak lurus berubah beraturan atau sering disebut dengan GLBB. Nah, perhatikan video berikut ini. Nah, kalian sudah melihat videonya bukan? Lalu, bagaimana bentuk lintasan yang dilalui mobil tersebut? Dan apakah kecepatan mobil selalu tetap? Nah, contoh sebelumnya itu merupakan contoh GLBB. Apa itu GLBB? Gerak lurus yang memiliki kecepatan berubah secara beraturan. Lalu ciri-ciri GLBB diantaranya: yang pertama, berada pada lintasan horizontal dan lurus. Yang kedua, memiliki perubahan kecepatan yang tidak konstan. Yang ketiga, kecepatan benda berubah teratur atau naik dan turun. Yang keempat, mengalami percepatan yang tetap atau konstan. Nah, gerak lurus berubah beraturan atau disebut dengan GLBB biasa dibagi menjadi dua. Yang pertama, GLBB dipercepat, dan yang kedua, GLBB diperlambat. Pada GLBB dipercepat, kecepatannya selalu bertambah. Dan pada GLBB diperlambat, kecepatan berkurang. Contoh dari GLBB dipercepat yaitu benda yang jatuh bebas. Sedangkan pada GLBB diperlambat, contohnya yaitu benda yang dilemparkan vertikal ke atas. Baik, selanjutnya di sini ada grafik hubungan ST, VT, dan juga AT pada GLBB. Nah, yang pertama, terlihat kan ada garis merah yang melengkung ke atas. Nah, ini menunjukkan bahwa hubungan antara S dengan T pada grafik GLBB yaitu semakin dipercepat. Nah, ditunjukkan oleh garis merah tersebut. Sedangkan di sebelah kanan, melengkung ke bawah, itu artinya hubungan antara S dan T pada grafik tersebut yaitu diperlambat. Ditunjukkan oleh garis merah yang terlihat pada grafik tersebut. Sedangkan pada grafik hubungan V terhadap T, garisnya itu cenderung ke atas. Nah, itu artinya juga dipercepat. Sedangkan yang di samping kanan, garisnya itu cenderung ke bawah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan dari grafik V terhadap T yaitu diperlambat. Selanjutnya, ada grafik hubungan antara A dengan T, yaitu percepatan dengan waktu. Menunjukkan bahwa percepatannya konstan, karena grafiknya itu cenderung mendatar. Sedangkan yang di sebelah kanan
yaitu diperlambat karena cenderung mendatar di bawah sumbu X. Sedangkan yang di kiri tadi di atas sumbu X. Seperti itu. Nah, di sini ada animasi GLPB yang ditunjukkan bahwa benda biru bergeraknya itu semakin dipercepat. Kenapa bisa seperti itu? Terlihat ya bahwa titik-titiknya itu semakin jarang, yang awalnya berdempetan, semakin lama semakin jarang, itu menunjukkan bahwa benda itu dipercepat. Untuk memperjelasnya bisa dilihat pada grafik di bawahnya, yaitu pada grafik hubungan antara posisi dengan waktu, kecepatan dengan waktu, dan juga percepatan dengan waktu. Pada hubungan grafik posisi dengan waktu cenderung melengkung ke atas, itu artinya apa tadi? Dipercepat. Nah, untuk velocity atau kecepatan terhadap dengan waktu, grafiknya cenderung condong ke atas, artinya juga dipercepat. Sedangkan untuk percepatan, grafiknya cenderung mendatar, yaitu artinya percepatannya itu konstan. Untuk benda yang kedua ini, terlihat bahwa semakin lama semakin diperlambat. Bisa dilihat grafik di bawahnya. Karena apa? Yang pertama, pada grafik posisi terhadap waktu cenderung melengkung ke bawah. Itu artinya grafik ini menunjukkan diperlambat. Begitu juga dengan grafik kecepatan dan juga percepatan seperti tadi. Ini kebalikannya, yaitu diperlambat. Untuk lebih jelasnya bisa diperhatikan grafik berikut ini. Nah, di sini ada sumbu X, yaitu menunjukkan T atau waktu. Sedangkan sumbu Y menunjukkan kecepatan. Nah, di sini ditarik garis menunjukkan V0 atau kecepatan awal. Lalu kita bisa menarik garis putus-putus ini untuk mencari A. Nah, sudut A bisa kita tarik lagi dengan garis putus-putus lalu menunjukkan TI. Lalu dari grafik di samping dapat dinyatakan dengan persamaan percepatan, yaitu tan A, di mana dari persamaan percepatan rata-rata diperoleh A sama dengan delta V per delta T, dengan delta V yaitu Vt min V0, dan delta T sama dengan Ti min T0. Karena T0 sama dengan 0, maka bisa dimasukkan A sama dengan delta V per delta T sama dengan Vt min V0 per Ti min T0. Lalu dimasukkan, sehingga hasilnya menjadi Vt min V0 per Ti. Atau bisa dipindah ruas menjadi At sama dengan Vt min V0. Dipindah ruas boleh, Vt sama dengan V0 plus At. Nah, di sini juga ada, bisa diperhatikan grafik berikut. Di sini menunjukkan bahwa grafik di samping ini bisa untuk mencari jarak. Bisa ditarik garis dengan putus-putus. Lalu jarak tempuh benda yang bergerak lurus berubah beraturan, yaitu sama dengan luas yang diarsir. Nah, kebetulan luas yang diarsir ini bentuknya yaitu trapesium. Jadi luasnya trapesium itu rumusnya A plus B kali setengah kali T. Nah, di sini S itu menunjukkan luas. Sedangkan A ditunjukkan oleh V0. Dan juga Vt itu merupakan dari B. Karena apa tadi? Luas
trapesium yaitu A plus B. Nah, disimbolkan 0 sampai V0 itu A, sedangkan 0 sampai VT itu B. Sedangkan tingginya itu merupakan 0 sampai T. Nah, VT di awal tadi itu ditunjukkan sama dengan V0 plus AT, jadi bisa dimasukkan ke dalam persamaan di atas tadi. Sehingga dihasilkan S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Jangan lupa kalau A positif yaitu merupakan dipercepat, sedangkan A negatif itu merupakan diperlambat. Di sini ada persamaan GLBB. Rumus percepatan yaitu A sama dengan VT min V0 per T. Sedangkan rumus kecepatan VT sama dengan V0 plus AT. Kok bisa ini? Dari mana? Yaitu dari pindah ruas rumus percepatan sebelumnya itu tadi. Nah, sedangkan rumus jarak yaitu S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Dari mana? Dari rumus yang kita peroleh di slide sebelumnya tadi. Nah, jika tidak diketahui T-nya, maka kita bisa mencari dari rumus percepatan dengan dibenda ruas, sehingga T-nya itu di sebelah kiri, lalu dimasukkan ke rumus jarak, sehingga didapat VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS, di mana VT sama dengan kecepatan akhir benda, V0 kecepatan awal benda, A percepatan benda, S perpindahan benda, dan juga T itu waktu. Nah, di sini supaya lebih mengerti, kita latihan soal. Yang pertama, sebuah mobil bergerak dipercepat dari keadaan diam jika percepatan mobil 20 meter per sekon kuadrat. Tentukanlah kecepatan mobil tersebut setelah 5 sekon. Penyelesaiannya gimana? Yang pertama, kita harus tulis diketahui dulu. Jadi V0-nya itu berapa? 0. Lalu A-nya berapa? 20 meter per sekon kuadrat. Setelah itu T-nya berapa? 5 sekon. Lalu ditanya kecepatan mobil setelah 5 sekon. Dengan menggunakan persamaan A sama dengan VT min V0 per T, lalu dipindah ruas. Seperti ini, AT plus V0 sama dengan VT, sehingga dimasukkan VT sama dengan V0 plus AT. Nah, di mana V0-nya tadi berapa? 0. A-nya 20, lalu T-nya 5. Sehingga diperoleh ini VT sama dengan 100 meter per sekon kuadrat. Lalu yang kedua, Dimas mengikuti perlombaan balap sepeda di kotanya. Dia mengayuh sepeda dengan kecepatan tetap 30 meter per sekon. Setelah mencapai garis finish, dia mengerem sepedanya sehingga mengalami perlambatan 5 meter per sekon. Berapakah jarak yang ditempuh Dimas? Penyelesaiannya gimana? Kita harus tulis diketahui. V0-nya berapa? 30 meter per sekon. A-nya 5 meter per sekon. Kenapa negatif? Karena perlambatan. Lalu VT-nya 0 karena berhenti. Ditanyanya jarak yang ditempuh. Nah, jarak rumusnya S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Kita masukkan yang diketahui tadi apa aja? V0. Terus apa lagi? Percepatan. Nah, T-nya belum diketahui. Berarti kita harus cari T-nya dulu. Dengan menggunakan persamaan VT sama dengan V0 plus AT. Nah, kita masukkan sehingga diperoleh 5T sama dengan 30, T-nya 6 sekon. Lalu kita bisa mencari jaraknya. Jarak yang ditempuh oleh Dimas sama dengan S, tadi rumusnya, sehingga dimasukkan
T-nya udah ketemu tadi 6. Nah, 180 meter dikurangi 90 meter. Hasilnya 90 meter. Jadi, jarak yang ditempuh oleh Dimas berapa? 90 meter gitu. Nah, sebelum lanjut ke soal berikutnya, kita harus belajar cara mengonversi kilometer per jam menjadi meter per sekon. Di sebelah kiri ada ini, kilometer per jam dikonversi ke meter per sekon. Bagaimana caranya? Jadi, kecepatan km per jam sama dengan kecepatan dikali 1000 meter per 3600 sekon. Kenapa seperti itu? Karena kilometer ke meter itu turun 3 tangga kan, berarti 1000 ya. Nah, jam ke second per menitnya itu ada berapa? 60 detik. Berarti dikalikan. Sehingga dihasilkan nanti kecepatannya berapa. Kalau ingin dijadikan ke meter per sekon, dikalikan 1000 per 3600. Contohnya ini, 72 km per jam sama dengan 72 dikali 1000 per 3600. Hasilnya 20 meter per sekon. Nah, juga sebaliknya begitu. Kalau ingin mencari mengonversi meter per sekon ke kilometer per jam, itu dibalik ya. Contohnya ini 15 meter per sekon. Sama dengan 15 dikalikan 1/1000 dibagi 1/3600. Jadi berapa? 15 dikali 3600 dibagi 1000. Hasilnya 54 km per jam. Oke. Ini latihan soalnya. Sebuah truk sedang bergerak, kemudian direm sehingga kelajuannya berkurang secara beraturan. Dari 54 km per jam menjadi 18 km per jam sepanjang lintasan 50 meter. Hitunglah perlambatan yang dialami truk. Dan juga berapa jauh truk bergerak sampai berhenti sejak pengereman. Penyelesaiannya gimana? Diketahui. V0, 54 km per jam. Dikonversi dulu. Jadi, 15 meter per sekon. Bagaimana tadi caranya? Seperti slide yang di sebelumnya ya. Lalu VT, 18 km per jam dikonversi, sehingga hasilnya 5 meter per sekon. Lalu jaraknya 50 meter. Ditanya, percepatan karena perlambatan berarti nanti negatif ya. Terus B-nya itu berapa jarak disimbolkan dengan S. Nah, yang pertama dengan menggunakan persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, ini dipindah ruas. Sehingga VT kuadrat min V0 kuadrat sama dengan 2AS. Nah, karena yang dicari A, kita pindah ruas biar gampang. Jadi A sama dengan VT kuadrat min V0 kuadrat per 2S. Sehingga kita bisa masukkan tadi yang diketahui. VT-nya berapa? 5, berarti 5 kuadrat. V0-nya 15. Lalu dibagi dengan 2S. S-nya 50. Sehingga dihasilkan ini 25 dikurangi 225 per 100, yaitu min 200 dibagi 100, min 2 meter per sekon kuadrat, karena tadi apa? Perlambatan. Lalu yang B, pada kasus VT ini kan sama dengan 0 ya, karena truknya berhenti. Berarti VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, dipindah ruas. Sehingga kan yang dicari S. Supaya lebih gampang, S-nya ditaruh ke sebelah kiri, dipindah ruas di sebelah kiri, sehingga rumusnya S sama dengan VT kuadrat min V0 kuadrat per 2A.
Nah, dimasukkan. Yang diketahui tadi apa, yang sudah dihasilkan tadi, yang dicari apa. Nah, ini VT-nya berapa tadi? Karena truk berhenti berarti 0. V0-nya 15. Lalu A-nya min 2. Sehingga hasilnya ini. 0 dikurangi 225 dibagi min 4. Lalu hasilnya 56,25 meter. Nah, kapan kita bisa tahu saat GLP dan GLPB? Perhatikan grafik berikut ini. Nah, ini. Lisa melakukan perjalanan dengan menggunakan mobil dari kota A ke kota F. Gerakannya diperlihatkan dalam grafik di samping. Analisislah gerak mobil Lisa hingga sampai ke kota F. Nah, AB karena ke atas berarti apa? GLBB dipercepat. Sedangkan BC mendatar. Kecepatannya berarti ya GLB kecepatannya tetap. Dan CD ke bawah berarti GLBB diperlambat. Nah, yang DE karena di bawah sumbu ini, sumbu X, berarti GLBB diperlambat berbalik arah. Lalu yang EF itu GLB kecepatannya tetap. Nah, lalu ini hitunglah jarak dan perpindahan yang ditempuh oleh Lisa. Perhatikan grafik tadi ya. Nah, di sini ada jarak. Nah, ini A ke D. Karena ini gambarnya apa? Bangunnya trapesium. Lalu kita bisa cari dengan luas trapesium jaraknya. Nah, ini kita simpulkan trapesium 1. Lalu ini yang D ke F. Itu bangun apa? Trapesium juga kan? Jadi kita simpulkan trapesium 2. Sehingga jaraknya itu trapesium 1 ditambah dengan luas trapesium 2. Ya, karena rumusnya trapesium A plus B dibagi 2 dikali T. Jadi trapesium 2 juga begitu rumusnya. Sehingga A-nya berapa yang ke-1? Trapesium ke-1 ya AD plus BC dibagi 2 lalu dikalikan tingginya 2. Lalu yang trapesium 2 bisa disimpulkan EF plus DG dikalikan 1. Nah, ini 7 plus 3 dibagi 2 dikali 2 ditambahkan 2 plus 3 dibagi 2 dikali 1. Nah, ini sama dengan 12,5 meter. Lalu perpindahan. Kalau perpindahan kita bisa cari dengan luas trapesium 1 dikurangi luas trapesium kedua. Rumusnya sama, hanya ini dikurangi. Jadi berapa? 7,5 meter. Ngerti ya? Nah, lalu jika kalian sudah paham, coba analisis grafik berikut ini. Nah, ini Randy akan bertamasya ke kota G, menaiki motor barunya. Geraknya diperlihatkan dalam grafik di samping. Analisislah gerak motor Randy hingga sampai ke kota G. A ke B itu grafiknya ke atas. Jadi GLBB dipercepat. Lalu B ke C, mendatar. Tadi apa kalau mendatar? GLB kecepatannya tetap. Untuk C ke D, GLBB diperlambat karena grafiknya menurun. Lalu untuk D ke E, karena tepat di sumbu X, jadinya GLB karena bendanya diam, V-nya sama dengan 0.
Lalu untuk E ke F, yaitu GLBP diperlambat berbalik arah. Lalu untuk ke F ke G, yaitu GLBP dipercepat berbalik arah. Ya, sekarang menghitung jarak dan perpindahan yang ditempuh Randy. Yang pertama tadi apa? Jarak. Jarak untuk A ke D itu bangunnya merupakan bangun apa? Bentuknya trapesium, jadi bisa disimbolkan trapesium. Untuk E ke G, segitiga terbalik ya. Ya, lalu jaraknya berarti trapesium ditambah luas segitiga. Trapesium tadi rumusnya A plus B bagi 2 kali T, sedangkan segitiga A dikali T dibagi 2. Ya kan? Nah, ini AD plus BC dibagi 2 dikali dengan 2. Lalu ditambah EG dikali 3 dibagi dengan 2. Kenapa 3? Karena tingginya 3. Nah, ini dimasukkan. AD berapa? 8. BC 4. Lalu dibagi 2 dikali 2. Untuk EG berapa alasnya? 2. Nah, dikali 3 dibagi 2, sehingga hasilnya 15. Untuk perpindahan, luas trapesium dikurangi luas segitiga. Sama seperti di atas, hanya saja ini dikurangi, sehingga hasilnya 9 meter. Nah, di sini ada soal nomor 5. Bisa dilihat. Nah, ini ada seorang naik sepeda lalu turun. Berapa jarak yang ditempuh? Kalau ini kita bisa menggunakan rumus ini, GLB, di mana jarak yang pertama V kali T. V-nya berapa? 15. Lalu T-nya 15. 15 dikali 15, 225. Lalu yang untuk grafik menurun, itu merupakan GLBB, di mana V0-nya 15, VT-nya 0, T-nya 5. Kita bisa masukkan ini A sama dengan VT min V0 per T, di mana 15 dibagi dengan 5 sama dengan 3. Karena menurun yaitu diperlambat sehingga negatif. Nah, berarti S2-nya berapa? V0T ditambah setengah kali AT kuadrat. Tadi V0-nya 15 dikali 5 ditambah setengah dikali A-nya berapa tadi? Min 3. Lalu dikali T-nya 5 kuadrat, sehingga hasilnya 37,5 meter. Nah, sekarang berapa jaraknya? Berarti S sama dengan S1 ditambah S2. S1-nya ketemu tadi 225. S2-nya 37,5, sehingga hasilnya 262,5 meter. Nah, atau menghitung luasannya seperti di awal tadi. Nah, ini terdiri dari persegi ya. Persegi kan sisi kali sisi, berarti 15 dikali 15 sama dengan 225 ya. Lalu tambah dengan segitiga. Segitiga rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Alasnya berapa? Ya, 5. Tingginya 15 dibagi 2, sehingga hasilnya 37,5. Nah, berarti
jumlahkan. Ya, sehingga hasilnya sama ya, 262,5 meter. Lalu yang keenam, bisa diperhatikan mobil. Mobilnya naik. Lalu pada titik A naik, dipercepat sehingga sampai ke titik B. Nah, berapakah jarak yang ditempuh? Berarti untuk yang pertama O ke A itu GLBB. V0-nya 0, VT-nya 20, T-nya 5. Nah, bisa dicari menggunakan rumus A sama dengan VT min V0 per T. Dimasukkan sehingga hasilnya 4. Lalu bisa dicari jaraknya O ke A, V0 sama dengan berapa tadi? Ya, V0 kali T, sehingga hasilnya 0, ditambah setengah AT kuadrat setengah kali 4 kali 5 pangkat 2. Sehingga hasilnya 50 meter. Lalu untuk grafik A ke B, yaitu termasuk GLBB juga, di mana V0-nya 20 meter per sekon, VT-nya 60, T-nya 5. Sehingga kita bisa masukkan ke rumus A, VT min V0 per T, sehingga hasilnya 8. Lalu bisa cari jaraknya, jarak AB. Sama dengan rumus sebelumnya ya, sehingga dikalikan hasilnya ini 200 meter. Lalu berarti jaraknya semuanya berapa? SOP sama dengan SOA plus SAB sama dengan 50 ditambah 200, berarti 250. Atau menghitung luasannya. Nah, luasan pertama itu segitiga. Luasan kedua yaitu trapesium. Nah, seperti tadi ya, kalau segitiga kan setengah kali alas kali tinggi, lalu dimasukkan sehingga hasilnya 50. Untuk trapesium juga seperti itu, rumusnya A plus B bagi 2 dikali tinggi, sehingga hasilnya 200. Lalu ditambah, hasilnya sama kan, 250 meter. Nah, lalu ini ada soal ke-7. Mobil A bergerak lurus, beraturan dari B menuju H dengan kecepatan tetap 4 meter per sekon. 5 detik kemudian, mobil bergerak lurus berubah beraturan menuju H yang saat melintasi B kecepatannya 3 meter per sekon dan percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Kedua mobil tersebut akan bertemu pada jarak berapa dari B? Nah, penyelesaiannya kita ilustrasikan dulu. Seperti ini. Mobil A itu mobil biru, sedangkan yang merah adalah mobil B. Jaraknya disimbolkan oleh S. Ada titik B dan juga titik Q. Diketahui VA sama dengan 4 meter per sekon. Lalu VOB-nya 3 meter per sekon. A-nya 3. Ditanya jarak, yaitu S. Nah, dari gerak mobil A dapat dirumuskan SA sama dengan VA kali TA. Dari gerak mobil B itu SB sama dengan V0 atau VOB kali TB ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Dari soal bergeraknya kedua benda, berarti T yang dulu sama dengan T akhir plus T selang waktu. Tahu T yang dulu itu TA, sedangkan T akhirnya TB, ditambah dengan selang waktunya berapa? 5. Tadi kan disebutkan 5 detik. Maka SA sama dengan SB.
di mana SA, VA kali TA sama dengan VOB kali TP ditambahkan dengan setengah kali A kali T kuadrat. Nah, VA-nya 4, TA-nya T plus 5, VOB-nya 3, dikalikan T. Nah, tambah setengah 2 dikali 2 kali T kuadrat. Jadinya hasilnya ini, sehingga bisa dipindah ruas. Nah, lalu difaktorkan. T min A, T plus 4, atau T sama dengan 5, dan juga T sama dengan min 4. Jadi, yang memungkinkan kan T-nya 5. Jadi, SA sama dengan VA kali TA, sehingga dimasukkan tadi VA dikali TP plus 5. VA-nya berapa? 4. Lalu ditambahkan ini TP-nya tadi, ketemu 5. Jadi 5 plus 5 kali 4. Itu 40 meter, begitu. Jadi jaraknya 40 meter. Nah, setelah itu kita belajar tentang gerak jatuh bebas atau GJB. Apa itu gerak jatuh bebas? Itu gerak suatu benda ke bawah karena gaya gravitasi dan tanpa kecepatan awal. Ciri GJB yaitu V0 sama dengan 0, karena tidak ada kecepatan awalnya. Sedangkan A-nya sama dengan gravitasi. Lalu S-nya sama dengan H. Rumusnya ini, VT sama dengan G kali T. Lalu untuk H-nya mencarinya setengah kali GT kuadrat. Untuk mencari VT-nya, VT kuadrat sama dengan 2GH atau VT sama dengan akar 2GH. Nah, ini ilustrasinya. Nah, jatuh bebas. Lalu ada contoh soalnya. Bola basket dijatuhkan dari ketinggian 150 meter. Berapakah ketinggian bola dari permukaan tanah setelah 2 second, 4 second, dan 6 second? Gravitasinya 9,8. Penyelesaiannya ini. Diketahui gravitasinya 9,8, V0-nya 0 hanya 150 meter. Nah, setelah 2 sekon, berapa? Berarti pakai rumus H sama dengan setengah GT kuadrat. Dimasukkan G dan T-nya, sehingga hasilnya 19,6 meter. Jadi ketinggiannya bola basket dari tanah setelah 2 sekon berapa? 150 dikurangi 19,6 meter. Hasilnya 130,4 meter. Begitu juga dengan 3 sekon dan juga 4 sekon, caranya sama. Sehingga dihasilkan yang 3 sekon berapa? 105,9 meter. Sedangkan yang untuk 4 sekon 71,6 meter. Nah, berikutnya ada gerak vertikal ke bawah atau GVB. Gerak suatu benda ke bawah dengan kecepatan awal. Jadi cirinya apa? V0-nya tidak sama dengan 0 karena mempunyai kecepatan awal. Sedangkan A-nya sama dengan gravitasi. S-nya sama dengan H. Untuk rumusnya ini. VT sama dengan V0 plus GT. Untuk H, demikian, dan juga untuk VT-nya seperti ini. Ini ilustrasinya. Nah, jadi kalau untuk mencari H-nya pakai rumus V0 kali T plus setengah GT kuadrat. Sedangkan untuk VT-nya, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali GH. Nah, dari gerak vertikal ke bawah,
Ini juga ada gerak vertikal ke atas, yaitu GVA, gerak suatu benda dilemparkan dengan sengaja ke atas dengan kecepatan awal dan geraknya diperlambat. Cirinya apa? V0-nya tidak sama dengan 0 karena mempunyai kecepatan awal. Tapi percepatannya negatif karena apa? Dilempar ke atas, yaitu berlawanan dengan gravitasi. Untuk S-nya sama dengan H, ini rumusnya. VT sama dengan V0 min GT. Karena ke atas ya, karena negatif tadi berlawanan dengan gravitasi. Lalu hanya sama dengan V0 T plus setengah GT kuadrat. Untuk VT kuadratnya, ini rumusnya V0 kuadrat plus 2GH. Berikut ilustrasi. Nah, dilempar ke atas melawan gravitasi. Ini hal-hal penting dalam gerak vertikal ke atas. Kecepatannya yaitu saat Hmax sama dengan Vt sama dengan 0. Untuk Hmax-nya bisa dimasukkan, Vt-nya kan 0. Nah, jadi Hmax V0 kuadrat per 2G. Nah, ini ilustrasinya ya. Nah, ini kecepatan benda saat dilepas dan kemudian diterima kembali pada posisi yang sama. V saat naik, prinsipnya ini ya. Vt sama dengan V0 min GT, dimana Vt-nya kan 0, jadinya dimasukkan sehingga V0 sama dengan GT. Ini V saat turun, sehingga Vt sama dengan G kali T. Ada juga sifat simetris gerak vertikal, yaitu V0 sama dengan Vt. Lalu selanjutnya ini lama benda di udara atau T total. Vt-nya 0, lalu dimasukkan sehingga T naik sama dengan V0 per G. Sedangkan untuk T turun sama dengan V0 per G juga. Jadi T naik sama dengan T turun. Sehingga T totalnya 2 V0 per G. Nah, ini ada seorang pemain bisbol melempar bola sepanjang sumbu Y dengan kecepatan awal 12 meter per sekon. Berapa waktu yang dibutuhkan bola untuk mencapai ketinggian maksimum? Dan berapa ketinggian maksimum yang dapat dicapai bola tersebut? Jadi, yang pertama percepatan bola ketika meninggalkan pemain. Kecepatannya berapa? Negatif G karena melawan gravitasi. Lalu kecepatan pada ketinggian maksimumnya adalah V sama dengan 0. Nah, waktu untuk mencapai ketinggian maksimum berarti menggunakan rumus V sama dengan V0 plus G kali T. Lalu bisa dibunda ruas untuk mempermudah, sehingga dimasukkan V, V-nya berapa? 0 dikurangi 12 per G, G-nya min 9,8 karena melawan gravitasi tadi ya. Jadi dihasilkan 1,2 sekon. Sedangkan ketinggiannya berapa? Ketinggian maksimum yang dicapai Y sama dengan V min V0 kuadrat per 2A. Dimasukkan sehingga hasilnya 7,3 meter. Ya betul. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Terus semangat, jangan lupa belajar, dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.